Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share sebuah kejutan nih dan info menarik dari Kementerian Keuangan untuk para guru terkait tunjangan sertifikasi, tamsil guru, dan tunjangan khusus ya. Nah, informasi ini Bapak Ibu kami kutip dari paparan langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kebijakan DAK tahun 2022 Bapak Ibu ya. Dana alokasi khusus ini mencover fisik dan non fisik nih. Nah, kita to the point ke dana alokasi khusus non fisik ya. Di sini Bapak Ibu di paparan ini dijelaskan bahwa ya sasaran di 2022 untuk DAK non fisik ya. Kita berbicara tentang anggaran 2022 yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dan dan disusun anggarannya di tahun 2021 ini. Di sini dijelaskan sasaran tahun 2022. Nah, kita to the point ke bagian sini Bapak Ibu. Mungkin agak kecil ya, kami perbesar dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu, kami perbesar, kami zoom supaya kita bisa melihat semuanya. Nah, terkait tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan sertifikasi tunjangan khusus dan tamsil nih Bapak Ibu. Ternyata di slide ini bukan hanya untuk PNS, tapi ada guru P3K. Ini kejutan Bapak Ibu karena di tahun-tahun sebelumnya belum ada anggaran dari kementerian untuk guru P3K. Yang pertama adalah tunjangan profesi guru ya, TPG atau tunjangan sertifikasi untuk guru P3K itu dianggarkan sekitar 17.429 orang. Dan bukan hanya tunjangan profesi, bahkan tunjangan khusus Bapak Ibu juga ada anggarannya Bapak Ibu untuk guru P3K ya. Jadi kan kalau guru PNS tentu dari tahun-tahun kemarin kita sudah merasakan dan menerima itu. Nah, untuk guru P3K ini memang perdana Bapak Ibu ya. Nah, untuk guru P3K ini untuk tunjangan khusus itu sekitar 13.835 orang. Nah, untuk tamsil itu guru P3K sekitar 328.699 orang. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memahami tunjangan profesi guru kan kita mengenalnya tunjangan sertifikasi. Ini sudah diterima oleh PNS dan non-PNS. Untuk perdana tahun 2022 nanti P3K pun akan menerima ada anggaran khususnya. Tunjangan khusus guru ini adalah tunjangan untuk guru-guru yang bertugas di daerah terpencil Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertugas di daerah terpencil juga bisa mendapat tunjangan khusus. Besaran tunjangan khusus kalau PNS itu sama dengan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu, satu kali gaji gaji pokok seperti itu. Termasuk tamsil ini untuk PNS ya, tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 250.000 per bulan Bapak Ibu. Nah, entah P3K besarannya sama atau tidak, bisa jadi sama ya. Yang pasti Bapak Ibu ketika nanti lulus P3K, teman-teman guru honor lulus P3K, maka nanti bisa menerima salah satunya nih, bisa tamsil, bisa tunjangan khusus, bisa tunjangan sertifikasi. Kalau Bapak Ibu sertifikasi maka menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Kalau tidak sertifikasi, kalau belum memiliki sertifikat pendidik itu Bapak Ibu menerimanya ini tunjangan tambahan penghasilan namanya tamsil ya. Tamsil ini untuk guru yang belum sertifikasi. Kalau Bapak Ibu bertugas di daerah terpencil maka Bapak Ibu bisa juga dapat tunjangan khusus guru. Nah, ini kabar yang mengejutkan dan menggembirakan tentunya dari Kementerian Keuangan untuk para guru Indonesia. Semoga guru Indonesia semakin sejahtera. Berikut ini kami tampilkan juga paparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan terkait rancangan anggaran Kemdikbud ya, untuk Kemdikbud di tahun 2022. Untuk penyesuaian RKKL tahun 2022, saya persilakan Ibu Sekjen untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, seizin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan hasil pembahasan terkait dengan RAPBN 2022 untuk Kemendikbudristek. Ada dua hal yang akan kami laporkan. Pertama terkait dengan postur anggaran dan kedua terkait dengan kegiatan prioritas Kemendikbudristek. Next. Berikutnya.
Sesuai dengan hasil rapat panja Badan Anggaran DPR RI, anggaran fungsi pendidikan sudah ditingkatkan sebesar 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 20% dari tambahan untuk belanja pusat sebesar 5,5 triliun rupiah. Namun demikian kami laporkan bahwa dengan tambahan anggaran total fungsi pendidikan sebesar 541,7 triliun menjadi 542,8 triliun, tidak ada penambahan untuk Kemendikbudristek. 1,1 triliun rupiah ditambahkan di dalam pagu PA-Bun yang di pie chart berwarna kuning. Next. Dengan demikian, anggaran Kemendikbudristek tidak mengalami perubahan dari posisi pagu anggaran sebesar 72,994 triliun rupiah. Meskipun kita sudah berusaha, sudah melakukan pembahasan cukup panjang seperti yang Bapak Pimpinan tadi sampaikan sejak tanggal 3 Juli, rupanya belum cukup menghasilkan tambahan anggaran untuk Kemendikbudristek. Berikutnya. Kalau kita lihat keseluruhan, maka anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 2017 ke 2022 tidak pernah mengalami penurunan. Dari tahun 2021 yang sedang berjalan sekarang ke 2022 pun mengalami peningkatan sebenarnya, namun tambahan tersebut digunakan untuk hal yang lain. Untuk pembiayaan ada kenaikan dari 66,4 triliun menjadi 69,5 triliun, itu di dalamnya termasuk untuk dana abadi. Kemudian anggaran pusat juga mengalami peningkatan dari 176,2 triliun menjadi 182,8 triliun. Namun demikian untuk Kemendikbudristek di bar chart sebelah kanan kita mengalami penurunan dari 2021 ke 2022. 2021 kemarin sempat mengalami penambahan karena ada tambahan-tambahan untuk kuota dan sebagainya. Namun sekarang 2022 kita baru mendapatkan alokasi sebesar 72,99. Next. Dengan anggaran 72,99 tersebut, banyak sekali sebenarnya yang merupakan revenue dari Kemendikbudristek sendiri, dari PNBP dan BLU yang umumnya berasal dari perguruan tinggi lebih dari 10 triliun rupiah. Dan untuk rupiah murni umumnya untuk non operasional hanya sebesar 41,7 triliun rupiah. Itu pun sebagian besar digunakan untuk pendanaan wajib seperti program Indonesia Pintar, KP Kuliah, tunjangan guru dan BOPTN yang jumlahnya mencapai 34,85 triliun rupiah. Untuk kegiatan ongoing, untuk sekolah Indonesia luar negeri, beasiswa ongoing juga membutuhkan hampir 1 triliun rupiah dan tersisa 6,06 triliun untuk pemenuhan prioritas nasional, prioritas kementerian dan juga untuk tata kelola. Next. Berikutnya. Karena tidak ada perubahan tambahan anggaran, mau tidak mau tidak banyak bisa menampung usulan-usulan penambahan kegiatan dan program sebagaimana diusulkan di dalam raker sebelumnya. Tapi kami laporkan bahwa kami melakukan penyesuaian sedikit di sana-sini, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena ada beberapa hal. Pertama, karena pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit utama. Sebagai contoh, untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan vokasi yang sebelumnya dilakukan oleh pendidikan vokasi, sekarang dikembalikan kepada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Ditjen GTK. Kemudian kedua, integrasi kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan. Ini terjadi untuk di PAUD Dasmen, karena ada kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan sekolah kita ingin itu dilakukan secara terintegrasi dan di mainstream dengan berbagai kegiatan lain. Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Ditjen GTK.
Kemudian yang keempat, penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru. Ini untuk KIP kuliah karena ada data-data yang sudah by name sehingga kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan realnya untuk tahun depan dan berapa yang bisa kita alokasikan untuk mahasiswa baru. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kami laporkan pada tabel di halaman 22 perubahan-perubahan antar unit utama dan antar program sebagaimana dalam tabel tersebut. Perubahan terjadi hanya untuk di area yang di highlight warna kuning, yaitu di Dijen PAUD Dasmen dan Balitbang. Mohon maaf di sini karena masih menggunakan nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru, tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Dijen Dikti, Iptek, dan di Dijen Vokasi. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di situ ada penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya itu dan untuk community learning center itu kami masuk ke dalam kegiatan untuk sekolah yang mendapatkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, situ kami lakukan penyesuaian. Sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK.